Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Hasanah Islam. Pemirsa Hasanah, sering kita jumpai di beberapa masjid ketika sholat subuh berjamaah pada hari Jumat, imam sholat selalu membaca surat As-Sajadah pada rakaat pertama. Dan bacaan surat Sajadah seakan-akan menjadi bacaan yang lazim. Begitupun halnya dengan sujud tilawah. Apakah membaca surat As-Sajadah dan sujud tilawah ketetapan syariat pada sholat subuh di hari Jumat? Benar sekali bahwa pada setiap hari Jumat banyak para imam yang melaksanakan salah satu di antara sunnah Nabi, yaitu membaca surat Sajdah. Alif Lam Mim Tanzilus Sajdah wa hal ata 'alal insani hinum minad dahr. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra fi salatil fajr yaumal jumu'ah alif lam mim tanzil as-sajdah wa hal ata 'alal insan hinum minad dahr. Ini adalah kebiasaan Rasulullah di mana beliau pada setiap salat fajar atau salat subuh di hari Jumat membaca surat As-Sajdah, dan juga pada rakaat kedua membaca surat hal ata 'alal insan, al-insan. Dan di dalam surat itu memang ada ayat yang menyebutkan tentang bagaimana kita diminta atau disyariatkan untuk melakukan sajdah. Nah, sajdah ini kita artikan sebagai sujud, yaitu tidak lain adalah sujud tilawah. Ketika kita membaca ayat-ayat tertentu, maka hukumnya disunnahkan kita untuk melaksanakan sujud tilawah itu. Ketika dilaksanakan di dalam sholat, maka sujud tilawah itu dilakukan di tengah-tengah bacaan ayat Al-Quran, tanpa ruku, tanpa iktidal, langsung sujud, dan sujudnya hanya sekali saja. Setelah itu berdiri kembali dan meneruskan kembali bacaan tersebut. Sujud tilawah ini hukumnya bukan wajib, tapi hukumnya sunnah saja. Kenapa? Karena di dalam hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan bahwa Ubay bin Ka'ab itu pernah membacakan ayat-ayat Al-Quran yang ada ayat sajdahnya, yaitu surat An-Najm, tetapi Rasulullah itu tidak sujud. Qara'tu 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam wan najm falam yasjud fiha. Aku membacakan surat An-Najm yang di dalamnya itu ada ayat tentang sajdah, tetapi Rasulullah beliau tidak melaksanakan sujud tilawah itu. Ini menunjukkan bahwa memang sujud tilawah itu hukumnya tidak wajib menurut jumhurul ulama, tetapi nanti ada sebagian ulama, katakanlah ulama mazhab Hanafi, yang mengatakan bahwa sujud tilawah itu memang hukumnya wajib. As-sajdatu 'ala man sami'aha. Wajib untuk bersujud bagi mereka yang mendengar ayat sajdah itu. Jadi kesimpulannya adalah memang ini tidak wajib, hanya sunnah saja. Jadi kalau dilaksanakan itu berpahala, tetapi kalaupun tidak dilaksanakan dan ditinggalkan juga tidak menjadi masalah. Keutamaan dari sujud tilawah ini adalah untuk menunjukkan eksistensi manusia yang di awal ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, para malaikat dan makhluk-makhluk yang lain Allah perintahkan untuk sujud. Usjudu li Adam. Maka ketika kita sebagai anak-anak Nabi Adam diperintahkan oleh Allah untuk sujud, maka sujudlah kita kecuali iblis. Iblis itu tidak mau bersujud. Dan kemudian ketika kita umat Islam, hamba-hamba Allah, diperintah oleh Allah untuk sujud, lalu iblis tidak mau sujud, saat itulah dia akan menangis melihat kita sujud dan mereka tidak. Mereka menyesali perbuatan mereka karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Jadi ketika kita sujud, diantaranya adalah sujud tilawah, kita menunjukkan eksistensi jati diri kita sebagai hamba-hamba Allah, anak keturunan Nabi Adam. Kitalah hamba yang mau bersujud kepada Allah, dan saat itulah iblis, setan akan menangis terseduh-seduh melihat anak-anak Adam semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena gara-gara peristiwa tidak mau sujud itulah mereka masuk ke dalam neraka dan abadi di dalamnya untuk selama-lamanya. Maka marilah kita bersujud dalam sujud tilawah ini ketika ada perintah di dalam Al-Quran untuk melaksanakan ibadah yang luar biasa ini, yaitu kita sujud ketika mendengar perintah Allah di dalam Al-Quran untuk bersujud, usjudu, maka kita pun melaksanakan sujud yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Pemirsa Hasanah, jika melakukan sujud tilawah dianjurkan dalam sholat saat membaca surat As-Sajadah, lalu bagaimana jika kita mendengar ayat As-Sajadah di luar sholat? Misalnya saat kita membaca Al-Quran sendiri atau kita mendengar orang lain membaca surat As-Sajdah atau surat-surat yang ada ayat sujudnya, apakah disyariatkan sujud juga?
Sujud tilawah ini disunnahkan ketika kita membaca atau mendengar bacaan Al-Quranul Karim pada ayat-ayat tertentu. Berlaku di dalam sholat dan juga di luar sholat. Kalau di dalam sholat berarti sedang kita membaca di tengah-tengah berdiri kita, kita langsung sujud dan kemudian berdiri lagi meneruskan bacaan yang tadi. Kalau di luar sholat, maka ya kita tidak perlu sholat dulu, langsung sujud saja. Dalam arti disunnahkannya adalah kepada orang yang sedang sholat ataupun yang di luar sholat. Baik yang membaca ataupun yang mendengarkan, tetapi dua-duanya hukumnya tidak wajib. Itu disunnahkan dalam arti disyariatkan. Kalau mau dapat pahala ketika kita sedang mendengar ada orang membaca Al-Quran, pas bagian-bagian yang ada sujud tilawahnya, kita disunnahkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Baik kita sebagai pendengar ataupun kita sebagai orang yang membaca Al-Quran itu sendiri. Baik kita sedang di dalam sholat ataupun kita di luar sholat. Artinya ini adalah sujud yang berlaku di dalam sholat ataupun di luar sholat. Nah, buat orang yang hanya mendengarkan juga disunahkan. Mendengarkan atau tasmi', mendengarkan bacaan Al-Quran itu afdalnya adalah kita berwudu. Kita menutup aurat. Kita siap menghadap kiblat di tempat yang rapi, yang baik, yang sesuai untuk sholat. Sehingga begitu nanti orang yang membaca Al-Quran itu membaca ayat-ayat tertentu dari surat-surat yang ada ayat sujudnya itu, maka dia bisa langsung melaksanakan sujud tilawah. Tetapi kalau dalam kondisi kita berhadas kecil atau berhadas besar gitu ya, atau lagi naik motor di jalan, tiba-tiba dengar suara di masjid, langsung berhenti, langsung sujud, ya nggak bisa. Pertama apa? Auratnya belum tentu ketutup, arah kiblatnya nggak tahu, tidak wudhu, bahkan bisa jadi bajunya ada najisnya, maka sujudnya tidak sah. Karena sujud itu bagian dari sholat itu sendiri. Pemirsa Hasanah, terkadang kita seringkali menemukan fenomena yang berbeda-beda di masjid-masjid. Setelah mengucapkan salam di akhir sholat, imam ada yang langsung duduknya bergeser miring, ada yang 30 derajat, ada yang 90 derajat, bahkan ada yang 180 derajat langsung menghadap ke makmum. Apakah memang yang demikian ini diatur dalam syariat? Waktu bergesernya pun jika dilihat di masjid-masjid juga berbeda-beda. Ada yang bergeser setelah imam membaca zikir, tapi ada juga yang langsung bergeser setelah salam. Mana yang benar? Imam bergeser sesudah mengimami jamaah sholat itu sebenarnya ada maknanya, yaitu ketika seorang yang menjadi imam itu harus membatasi. Di sini loh selesainya kita berjamaah. Jadi ketika dia bergeser dari arah kiblat, entah dia miring kanan ke 90 derajat, ke kiri atau berbalik arah, maka sebenarnya disitulah posisi di mana imam itu menghentikan keimamannya. Sebab apa? Sebab bisa jadi dalam kondisi tertentu ketika sebutlah misalnya imam itu lupa 1 rakaat misalnya, begitu dia salam dan dia teringat, pada saat itu dia masih boleh untuk berdiri lagi menyelesaikan rakaat yang kurang. Dan ketika itu maka makmum ikut juga untuk mengikuti imam berdiri lagi 1 rakaat. Artinya kejamaahan itu tidak putus dengan salamnya imam. Kejamaahan itu putusnya dengan ketika imamnya batal. Dan batalnya imam itu dengan cara apa? Dengan cara dia bergeser badannya ini dari arah kiblat. Entah dia miring ke kanan 90 derajat, ke kiri 90 derajat, atau berbalik arah 180 derajat untuk menjadi tanda bahwa sejak bergesernya imam dari arah kiblat, maka berhentilah sudah kejamaahan mereka itu. Tetapi kalau imam belum bergeser, berarti sebenarnya jamaah masih terikat dengan imam walaupun sholatnya sudah selesai. Dan nanti di dalam masalah keutamaan berjamaah, alangkah baiknya jamaah itu tidak pergi meninggalkan imam ketika imam masih ada di tempatnya dan masih menghadap kiblat. Oleh karena itulah para imam yang mengerti tentang hukum sholat, mereka berikan keringanan kepada jamaahnya. Begitu salam, tidak panjang-panjang dia membaca zikir, lantas dia langsung putar arah. Maksudnya apa? Memberitahu kepada jamaah, oke, jamaah kita sudah selesai sampai di sini. Anda yang terburu-buru ingin segera meninggalkan sholat jamaah, sudah diperbolehkan untuk meninggalkan masjid ini karena kejamaahan kita sudah selesai. Di dalam salah satu hadis disebutkan, la yusallil imam fi maqamihi alladhi shalla fihi al-maktubah hatta yatanaha anhu. Sebaiknya imam itu janganlah dia sholat sesudah sholat yang fardu itu, kecuali setelah dia bergeser ke beberapa tempat yang lain yang menunjukkan bahwa dia sudah selesai dari memimpin sholat jamaah, dia bergeser
kemudian dia zikir, kemudian dia sholat dan sebagainya. Nah, pergeseran imam inilah yang menjadi tanda patokan bahwa kejamaahan kita ini sudah selesai. Pemirsa Hasanah, sering kita jumpai banyak dari masyarakat kita mengamalkan bacaan surat Yasin ketika sedang bertakziah, menjenguk orang sakit atau syukuran. Lalu di manakah letak keistimewaan surat Yasin tersebut? Surat Yasin itu memang punya keunikan dan juga keunggulan sekaligus. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya ketika menyebutkan tentang surat Yasin ini, beliau mengatakan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW dengan sanad yang jayyid, inna likulli syai'in qalban. Segala sesuatu itu punya jantung. Wa qalbul Qur'ani Yasin. Dan jantungnya Al-Quran itu adalah surat Yasin. Jadi kalau kita baca surat Yasin itu memang kita sudah berada pada intisari dari Al-Quranul Karim yang diibaratkan seperti jantung dari Al-Quran itu. Al-Imamun Nawawi rahimahullah di dalam kitab Al-Adhkar menyebutkan sebuah hadis yang berbunyi, man qara'a Yasin fi yaumin wa lailatin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu. Orang yang membaca surat Yasin pada sehari atau semalam itu dengan niat untuk mendapatkan keridhaan dari Allah, ghufira lahu. Dia akan diampuni. Jadi baca Yasin ini adalah bagian dari kita bertaubat minta ampun kepada Allah. Salah satunya adalah dengan cara membaca surat Yasin. Dan masih banyak lagi fadilah dari surat Yasin ini yang dibacakan yang akan memberikan kebaikan bagi kita yang membacanya. Oleh karena itulah menjadi sebuah tradisi atau kebiasaan para ulama. Mereka dalam banyak event, entah itu dalam syukuran, entah itu dalam pengajian, entah itu dalam majelis taklim dan sebagainya, membaca surat Yasin. Karena memang punya fadilah, punya keutamaan, dan ada hadis-hadis yang dhaif, tapi ada juga hadis-hadis yang masih bisa diterima. Hatta walaupun hadisnya dhaif, ya, menurut sebagian ahli hadis, tetapi tingkat kedhaifannya tidak sampai kepada mengharamkan kita membaca surat Yasin. Banyak kalangan yang mentang-mentang hadisnya dhaif, lantas baca Yasin jadi haram. Ini sebenarnya agak berlebihan. Sebab Yasin adalah bagian dari Al-Quran. Dan Al-Quran silahkan dibaca setiap waktu, setiap saat, kapan saja. Tidak harus terikat dengan waktu memang gitu ya. Tetapi kalau ada orang mau membaca surat Yasin, katakanlah malam Jumat, walaupun tidak ada dalil yang secara tegas memerintahkan membaca Yasin malam Jumat, tetapi juga tidak berarti kemudian hukumnya menjadi haram gara-gara tidak ada hadis yang sahih memerintahkan hal itu. Toh setiap waktu, setiap saat, kapanpun kita bisa membaca surat tersebut karena dia adalah jantungnya Al-Quran. Terkait dengan keutamaan membaca surat pada malam Jumat, sebagian kaum muslim lebih suka membaca surat Al-Kahfi daripada surat Yasin. Apakah memang demikian? Hari Jumat atau malam Jumat adalah hari yang paling utama. Di dalam Sunan Al-Kubra, Al-Imam Al-Baihaqi menyebutkan hadis yang berbunyi, afdalu ayyamikum yaumal Jum'ah. Sebaik-baik hari kamu itu adalah hari Jumat. Dan bicara tentang baca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, memang kita menemukan salah satu di antara hadis Nabi, riwayat Al-Imam Ad-Darimi dalam Sunan Ad-Darimi, man qara'a surat Al-Kahf, siapa yang baca surat Al-Kahf, Lailatul Jum'ah, pada malam Jumat, adha'a lahu minan nur, dia akan diberikan cahaya, fima bainahu wa bainal baitil atiq, antara dirinya dengan Baitul Atiq akan diberikan cahaya yang terang benderang. Ini adalah sebuah perumpamaan bagaimana dia akan mendapatkan kebaikan nanti di akhirat ketika dia menempuh jalan hidupnya yang terakhir itu. Siapa yang baca surat Al-Kahf di malam Jumat, maka dia akan mendapatkan kebaikan seperti itu. Adalah hadis yang riwayatnya bisa diterima oleh banyak para ulama, hingga kita bisa saja pada malam Jumat mungkin tidak mau baca Yasin atau sudah bosan Yasin lagi, silahkan baca suratul Kahf. Atau baca seluruh ayat-ayat Al-Quran pun juga tidak mengapa. Karena makin banyak yang kita baca adalah makin baik. Pemirsa Hasanah, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesempatan kepada hambanya untuk bertaubat agar mendapat ampunan. Apakah dengan sholat taubat 2 rakaat bisa menghapus dosa-dosa besar kita? Lalu apakah ada tuntunannya? Bertaubat itu pekerjaan yang mudah sekaligus juga tidak mudah.
Mudah dalam arti tidak ada ritual-ritual tertentu untuk bertaubat. Tetapi tidak mudah, karena apa? Karena inti dari taubat itu adalah kapok tidak akan mengulangi lagi, ada rasa sesal di dalam hati. Adapun misalnya sholat 2 rakaat yang disebut dengan sholat taubat, kemudian memperbanyak amal-amal soleh, itu adalah sifatnya tambahan. Agar taubatnya ini setelah dia melaksanakan taubat itu, dia mendapatkan kebaikan-kebaikan. Jadi intinya orang taubat itu sebenarnya adalah berhenti dari melaksanakan dosa-dosa yang sering atau yang beberapa kali dia lakukan itu, khususnya dosa-dosa besar, berhenti total, bukan berhenti sebagian, bukan baru sekedar mengurangi. Dikatakan orang taubat itu artinya sama sekali dia sudah tidak lagi bernafsu, sama sekali sudah tidak ada keinginan atau kehendak untuk mengulanginya lagi. Dan di dalam relung hatinya itu ada kristal-kristal penyesalan dari apa yang pernah dia lakukan. Dan ini yang terus mengganjal dia untuk tidak lagi kembali lagi kepada yang sebelumnya. Lalu, adakah tanda-tandanya bahwa taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan kemana-mana, Tanya Hasanah akan kembali sesaat lagi. Pemirsa Hasanah, bertaubat kepada Allah merupakan bentuk penyesalan dan penghapusan dosa. Lalu dari mana kita mengetahui bahwa taubat kita diterima Allah atau tidak? Ciri-ciri dari orang bertaubat itu, kalau disebutkan masa lalunya, dia akan menangis terseduh-seduh. Dan kalau diajak lagi untuk ke sana, tidak akan pernah mau. Itu sudah menjadi dorongan hatinya untuk tidak lagi melakukannya. Itu ciri-ciri orang yang bertaubatnya memang taubat nasuha. Tapi ada memang sebagian orang yang taubatnya taubat sambal. Dalam arti hari ini dia merasa, wah taubat-taubat, tapi ternyata besoknya dia mengulanginya lagi bahkan lebih dahsyat dari yang sebelumnya. Itu hari ini taubat dan besok ternyata kumat. Ya, itu disebut dengan tomat, taubat lalu kumat. Nah yang begini-begini belum dikatakan taubat, baru iseng-iseng berupaya untuk taubat padahal belum. Nah oleh karena itu yang dikatakan taubat itu susah gitu ya, karena bagaimana agar orang ini pindah haluan dari yang tadinya arahnya ke timur menjadi ke barat. Dari yang tadinya arahnya ke utara menjadi ke selatan. Betul-betul berubah 100%. Dan itu adanya di dalam hati. Nah kemudian secara lahiriah, orang yang bertobat itu tadi sudah disebutkan, sama sekali sudah tidak punya rasa lagi untuk melakukan apa yang pernah dia lakukan sebelumnya itu. Artinya kalaupun dia dipaksa juga tidak akan pernah berhasil. Dan tidak ada hasrat sama sekali untuk melakukannya. Itu ciri-ciri taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang tadinya merah menjadi hitam, apa yang tadinya hitam menjadi merah, berubah total 180 derajat dari sebelumnya. Satu lagi, kalau taubatnya ini dari dosa kepada sesama manusia, maka harus ada keridhaan dari orang yang kita zalimi itu. Kalau kita pernah mencaci maki dia, membuli dia, membuat dia terluka, baik hatinya ataupun fisiknya, bahkan terbunuh dan sebagainya, maka selesaikan dulu urusan sama manusia, baru nanti Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ridhonya Allah itu tergantung dari ridhonya orang yang dizalimi oleh orang yang melakukan dosa itu. Oleh karena itu, tobat dari dosa kepada manusia kadang-kadang lebih sulit kita mendapatkan ampunan dari Allah, karena ini ada hak orang lain yang belum kita penuhi. Taubat kepada Allah, dosa yang langsung kepada Allah, umumnya lebih mudah untuk bisa kita lakukan, karena urusannya hanya kita dengan Allah saja, dan Allah adalah Maha Penerima Taubat. Pemirsa Hasanah, demikian kebersamaan kita pada pagi hari ini. Semoga sajian Tanya Hasanah kali ini dapat memberikan pencerahan dan pengetahuan bagi Anda. Nantikan Tanya Hasanah di episode selanjutnya. Akhir kata, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.